nih. Kalau sebelumnya dengan kakak siapa? Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Ivo dari Stikes Laboratorium Semarang. Dan ini aku bawa mahasiswiku dari D3 Keperawatan. Boleh perkenalkan nama saya Bella dari Stikes Laboratorium Semarang. Oh ya. Saya mau tanya nih kak, apa aja sih keunggulan dari universitas ini dibandingkan universitas lain? Oke, kalau untuk keunggulannya sendiri, yang pertama kita udah punya rumah sakit sendiri ya, namanya SMC Rumah Sakit Logorejo. Terus kita sudah punya klinik dan apotek sendiri, namanya Klinik Puriwaras sama Apotek Puriwaras. Terus nanti semua laboratorium sudah kita samakan dengan rumah sakit kita. Jadi at least pas waktu kalian magang itu kalian udah nggak perlu kabur lagi pakai alat-alat. Terus apa aja sih kak jalur penerimaan yang tersedia untuk calon siswa baru ini? Oke, kalau untuk jalur penerimaan kita cuma punya 2 jalur aja sih. Kalau kamu dari IPA, nanti kamu bisa pakai nilai rapot. Terus kalau misalnya kamu dari non IPA, itu nih bisa IPS atau bahasa, itu kamu bisa pakai jalur reguler atau tes online. Oke. Saya boleh minta tips khusus gak nih buat lolos seleksi itu ada nggak tips? Kalau tipsnya ya, yang penting kalian niat sih. Niat, ya itu paling utama. Betul, niat sama mungkin dari nilai kalian harus dinaikin lagi sih. Oke. Mungkin kalau dari nilai kalian ada di bawah 75 nggak kira-kira? Nggak ada sih, amin nggak ada. Oh ya, program studi yang jadi favorit di universitas ini apa? Prodi yang favorit sebenarnya semuanya favorit, kan? Cuman yang paling banyak teman-teman masuk itu di prodi S1 keperawatan, khususnya di keperawatan sih, keperawatan sama farmasi. Untuk biaya kuliah per semester di universitas ini berapa? Beda-beda sih kalau di kita, itu per program studi itu beda-beda. Kalau kamu pengen masuk di S1 keperawatan, nah itu kamu bayarnya 12.500. Cuma tenang aja, UKT-nya ini 1 semester 6 bulan, jadi kamu masih bisa nabung lah gitu kan. Terus biayanya ini tenang juga, itu udah termasuk biaya ujian, biaya praktek, jasa almet, baju olahraga, seragam, sepatu, udah pokoknya intinya segitu tuh kamu udah all in, udah komplit, kamu nggak perlu bayar lagi untuk biaya praktek dan sebagainya. Oh ya, kalau boleh tahu ada beasiswa untuk siswa baru nggak? Beasiswa ada banyak, ada beasiswa prestasi tingkat kota atau kabupaten. Jadi kalau misalnya kamu ada prestasi mungkin di akademik atau non akademikmu gitu kan bisa pakai itu. Terus prestasi nilai rapot, kalau nilai rapotmu itu di atas angka 90 semua di semua mapel gitu ya. Terus ada family alumni, kalau memang kamu punya kakak yang lulusan dari Stikes Logorejo bisa pakai family alumni. Terus ada beasiswa KIP juga, cuman kalau KIP itu terbatas sifatnya dan itu cuma ada di D3 Perawat. Apakah ada persyaratan khusus untuk masuk salah satu program studi di universitas ini? Oke. Syarat khusus, karena kita di kesehatan ya, jadi syarat kesehatan itu lebih penting ya. Jadi kamu nggak boleh buta warna sama sekali, baik parsial maupun permanen. Terus tinggi badan minimal itu di kita dipatok banget. Untuk tinggi badan minimalnya cewek itu di angka 150, untuk yang cowok di angka 155. Apakah ada magang atau praktek kerja? Contohnya apa ya? Ada pastinya, karena kan kita di kesehatan gitu ya, nggak mungkin kan kalian belajar cuma pakai manekin doang selama kalian kuliah gitu kan. Jadi kita memfasilitasi kalian untuk bisa magang, terutama di rumah sakit khusus Mas Klinik itu saat semester 4. Dan itu rumah sakitnya pun juga nanti di rolling gitu. Jadi ibarat kata kamu semester 4 udah dapat di rumah sakit yang Salatiga gitu kan. Nah ntar yang semester 5 kamu nggak dapat di Salatiga lagi, nanti di rolling. Apa harapan ke depannya untuk universitas ini, Kak? Harapannya, oke, kalau untuk harapannya sendiri ikut doain bareng-bareng ya. Karena kita kan lagi ada penyusunan buat Go Universitas gitu ya. Jadi mungkin harapannya biar universitasnya biar cepet kelar lah ya, untuk pembangunannya cepet kelar. Terus untuk prodinya juga semoga bisa apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Munafal Amainin dan Saya Rensi Pratama. di sini kami akan wawancarai bersama kakak siapa? Saya Erik Thohir Dari Universitas. dari Geraha Wisata Hotel Semarang dan Akademi Akuntansi Effendi Arahap. Jadi kami izinkan untuk wawancari kakak ya. Oke, saya izinkan ya. Ya, 1 jam ya. ya kalau bisa kak. Boleh? Ada beberapa pertanyaan. Ah. Yang pertama yaitu apa keunggulan utama dari kampus ini dibandingkan dengan kampus lainnya, Kak? Kalau diomongin keunggulan, sebetulnya itu ini juga bukan merupakan keunggulan, tapi udah tradisi ya. iya. Kalau di tempat kami, mereka itu bekerja sebelum wisuda sih.
Biasanya kan wisuda dulu baru nyari Iya. kerja. Kalau di tempat kita sih bukan keunggulan ya, tradisi ya. Tradisinya itu mereka bekerja sebelum wisuda. Sudah dapat kerja gitu. Iya, sudah dapat kerja. Oh gitu. Ya iyalah, ngapain lama-lama? Iya nggak sih? Nggak suka yang lama-lama kan? Jadi langsung dijamin dapat kerjaan ya kan. Anda kok meremehkan saya? Pay data. Berapa persen? Oh iya. Kayaknya di video. Ini jadi ya mereka yang bekerja itu yang hijau. Jadi mereka gitu. di atas 80% mereka udah bekerja sebelum wisuda. Ini ya angkatan berikutnya, angkatan selanjutnya lagi sama 80 ke atas. Banyak banget ya berarti. Ya, tapi syaratnya satu, nurut. Oh iya. Iya bener, kalau Yang- kita nggak nurut nanti di dunia kerja repot. Ya, yang pertama harus niat dulu ya. Ya niat tuh pasti, kalau niat nggak dibarengin dengan apa tindakan tuh nggak akan bisa sih. Iya. Terus di universitas ini ada Kita Iya. kita semacam lembaga kursus. Kalau yang D3 itu Akademi Akuntansi FNB Arahap. Seperti itu. Jadi kita cuma setahun aja. setahun. Yes, ngapain lama-lama? Yang nyari butuh kerja cepet kok. Iya. Selanjutnya, apakah kampus ini menawarkan program beasiswa? Jika iya, bagaimana cara mendaftar dan persyaratannya? Cara daftarnya gampang, tinggal kamu cari itu di Instagram. Di situ ada link pendaftarannya. Beasiswanya masih ada. Berapa? Aku nggak mau kepoin, kalian aja yang kepo. Di Instagramnya juga sudah ada. Silakan dikepo di Instagramnya kami. Grawis_Semarang. Siap. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sistem pembelajaran di kampus ini? Apakah berbasis praktek, teori, atau kombinasi keduanya? Kebetulan untuk prakteknya 70% nih. Oh, berarti lebih banyak kan praktek ya? Yes, karena kita waktunya juga cuma setahun aja. Iya. Jadi 6 bulan di kampus, 6 bulan di magang. Lapangan. Oh gitu. Jadi kalau mau magang mau di Indonesia bisa, kalau di luar negeri juga bisa. Iya. Jadi sebetulnya kita itu lebih pengen bagi mereka yang pengen cepet kerja. Jadi kalau untuk nyari yang titel bisa di D3 akuntansi kami. Tapi kalau mereka yang pengen sebentar, habis itu pengen cepet kerja, Gerawisata Jawa Barat. Jadi kita punya dua pilihan, kamu mau milih yang mana? Selanjutnya, program studi atau jurusan apa saja yang menjadi unggulan di kampus ini? Kalau unggulan sih, kalau ngomongin unggulan nggak tahu ya, tapi kebiasaannya itu perhotelan. Oh, perhotelan. Perhotelan. Terus yang baru naik daun sekarang culinary art. Oh itu. Yang masih ya stabil masih di sekretaris sama komputer akuntansi. Udah, itu doang, kayak gitu doang. Baru 4 menit, bro. Sejam loh. Ya, disampaikan. Kalau mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 ingin mewawancarai kakak seputar kampus-kampus. Saya Tomo Lutfi. Saya dan Sitama. Izin bertanya kak, apa aja sih keunggulan dari universitas kakak ini? Kalau unggulan dari kami itu bisa magang ke luar negeri kak. Kalau saya sendiri dari teknik jurusan teknik industri itu saya magang 1 tahun di Jepang. Itu udah 1 tahun kemarin di Jepang. Jadi Gitu, Kak. bisa bahasa Jepang? Bisa kak. Terus Oh, iya. habis itu ada perhotelan itu magangnya hanya sekitar Asia. Itu di Malaysia, Singapura gitu kak. Yang pertanyaan selanjutnya yaitu program studi atau jurusan apa saja yang menjadi unggulan di kampus ini? Sesuai dari nama kita Onisbank itu kita ada manajemen sama akuntansi itu yang paling unggul. Soalnya nanti bisa melanjutkan ke perbankan. Oh ya. Saya mau tahu nih jalur penerimaan yang tersedia untuk calon mahasiswa baru itu apa aja? Yang pertama bisa melalui tes sama ada beasiswa juga kak. Kalau beasiswa itu nanti ada macam-macam kak.
itu anak guru bisa dapat. Terus habis itu dari nilai rapot minimal 80. Terus dari prestasi diri sendiri kayak dapat piagam gitu Kak, lomba-lomba gitu bisa Kak. Ya, apakah kampus ini menawarkan seperti apa prospek karir lulusan kampus ini? Apakah ada program kerja sama dengan perusahaan atau institusi? Kalau dari saya sendiri kan saya udah 1 tahun di Jepang nih, jadi nanti saya setelah lulus dari kuliah ini nanti saya bisa ditarik lagi sama perusahaan di Jepang juga. Gitu. Ya. Untuk biaya universitasnya per semester itu berapa? Oh kalau kami terjangkau Kak ini Kak. Nih. Ini kalau yang paling terjangkau itu dari saya sendiri teknik industri. Ya. Itu 700 per bulan. Itu. Cukup murah. Iya. Ini ada yang mau pertanyaan lagi? Bagaimana cara kampus ini membantu mahasiswa baru untuk beradaptasi misalnya dengan orientasi atau monetari? Oh kita itu banyak kayak ekstra gitu loh Kak. Ya. Itu tuh macam-macam Kak. Nanti bisa kalau maba-maba itu bisa masuk-masuk gitu Kak. Macam-macam ekstra itu. Untuk fasilitas yang disediakan untuk mahasiswa apa aja Kak? Oh yang pertama itu WiFi itu udah pasti Kak. Kelas ber-AC enak gitu. Terus kantinnya juga enak Kak. Itu kantinnya baru dibuat. Baru selesai gitu Kak. Oh ya, saya mau minta tips khusus supaya bisa lolos seleksinya dong. Oh yang pertama itu yang udah pasti Niat. sungguh-sungguh niat gitu Kak. Oh iya, niat paling penting. Oh iya, ada pesan nggak untuk siswa-siswi Semanka yang mau masuk di universitas ini? Oh iya. Silakan masuk Unisbank. Biayanya terjangkau. Oh, oke, jelas. Udah. Makasih ya Kak. Iya. Terima kasih Kak, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 11 ingin mewawancarai kakak sebagai salah satu perwakilan dari Universitas Semarang. Perkenalkan nama saya M. Naufal Al-Muhaimin. Saya Nabilah Khairulfiah. Izinkan kami untuk mewawancarai kakak ya. Nah, pertanyaannya di Universitas Semarang itu keunggulannya apa dibandingkan sama universitas lain? Kalau di USM ini keunggulannya banyak ya. Yang pertama biayanya itu relatif murah, terjangkau banget. Terus fasilitasnya juga lengkap, prodi-prodinya juga banyak. Program studi apa yang menjadi favorit di universitas ini? Banyak juga. Ini ada di untuk FTIK, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Itu isinya ada informatika, sistem informasi, ilkom, sama pariwisata. Terus di ekonomi juga banyak kayak manajemen, akuntansi, terus hukum, psikolog, kayak gitu. Kalau biasanya pendaftar baru itu yang paling sering diincar apa? Kalau pendaftar baru ya biasanya itu di ekonomi. Ekonomi. Bagaimana proses orientasi? Lalu bagaimana suasana dan fasilitas kampus di sini? Suasananya nyaman ya. Nyaman. Tapi kalau Semarang panas. Oh iya, masalahnya panas ya? Terus fasilitasnya juga banyak, kayak ada taman, terus ruang buat belajar, ada buku juga, gor juga ada. Apakah ada beasiswa di kampus ini Kak? Banyak. Kalau beasiswa, kalau misalnya yang baru daftar ya itu ada akademik, itu buat yang berprestasi. Terus non akademik juga buat yang berprestasi kayak olahraga, terus seni kayak gitu. Terus ada juga KIP kuliah. Kalau lebih lengkapnya bisa cek di beasiswa.usm.ac. Apakah ada persyaratan khusus untuk masuk salah satu program studi di universitas ini? Gak ada. Kalau persyaratannya harus lulus SMA dulu ya, harus lulus sekolah dulu. Mungkin kalau mau daftar sini tuh kalau mau pakai nilai rapor itu minimal berapa? Gak ada minimalnya. Beda. Tapi kalau pas kita daftar nanti harus ada scan itunya rapatnya. Berapa semester
gitu. Lima kayaknya. Yang penting lulus SMA gitu. Ya, yang penting lulus. Kalau untuk ijazah nanti juga itu mau menyusul. Kalau UKT-nya berapa ya? Apa? UKT. Nanti tiap prodi beda. Jadi di sini kan nggak ada. Kalian bisa cek di BEP USMA CID, tapi di USMA itu kurang. Apa saja penghargaan atau prestasi yang diraih oleh universitas ini, Kak? Yang kalau kemarin itu kita dapat dari LDT ya. Kalian bisa cek di IG USMA. Soalnya aku lupa. Di sini juga ada IG-nya kok. Ada IG sama TikTok-nya. Terus cara universitas ini mempersiapkan pinjem kursi ini dulu ya untuk podcast agar podcast kan videonya biar itu ya nanti caranya universitas mempersiapkan mahasiswanya di dunia kerja gimana? Sebelum kalian lulus nih, itu universitas ada yang namanya UCIC. Nah, itu kita membekali mahasiswa-mahasiswa buat prospek kerja depannya. Terus setiap tahun 2 kali universitas itu ada ngadain job fair. Job fair itu universitas bekerja sama perusahaan-perusahaan besar di sekitar Semarang, Tegal, gitu. Banyak. Bentuk kerjasamanya apa? Bentuk kerjasamanya ya begitu, perusahaan menghadiri job. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.